Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Salam sehat. Saudara-saudara, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kita akan masuk di dalam rally doa yang dimulai besok sore jam 6 di sini akan diadakan rally doa. Karena itu biarlah kita akan mempersiapkan diri agar Roh Kudus akan berkuasa di dalam hidup kita dan memberikan kekuatan kemampuan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari Kamis yang lalu ada 2 event yang besar di Indonesia ya. Satu Hari Raya Idul Fitri, satu lagi adalah kenaikan Isa Al-Masih. Teman-teman kita yang Muslim pengen mudik disuruh balik muter semua, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus kita mudik ke surga lancar. Dan hari ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah bersatu dengan Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu tidak ada salahnya dari tempat ini kita akan menyampaikan doa kita, permohonan kita, agar Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat rohani dan melindungi kita dari segala malapetaka. Mari kita naikkan pujian doa Yabes ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, amin, haleluya Yesus, haleluya, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan
tidak menimpa aku. Haleluya Yesus. Kau bekerja. Memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Berkati kami dengan iman, ketaatan yang sungguh di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kiranya Kamu menyertai aku, lindungi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkati kami Tuhan. Haleluya, Yesus, berkati kami. Oh, haleluya, Yesus. Amin, haleluya, Yesus. Haleluya. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Haleluya. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mendengar, bukan hanya mendengar. Engkau menjawab doa kami. Haleluya. Engkau Allah yang melindungi kami, Allah yang menjaga hidup kami. Haleluya. Glory. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Kau jauhkan kami, Kau luputkan kami dari segala malapetaka. Engkau memberkati kami dengan segala berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami tetap yakin, kalaupun ada vaksin Tuhan secara fisik, kami tetap butuh vaksin darah-Mu Yesus, yang akan membebat semua Tuhan hidup kami, yang akan melindungi kami, memproteksi kami. Dan kami tahu, itu hanya ada di dalam nama Yesus. Dan biarlah pagi ini Tuhan, Kau limpahkan sukacita atas kami, sehingga benar-benar Tuhan sukacita itu membuat kami benar-benar kuat di dalam Engkau, apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Dan kami terima sukacita itu daripada Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kita tetap berdiri, haleluya. Sungai sukacitamu, itu yang akan membuat kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya.
melimpah dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bapak Ibu, amin. Sebentar, ilmuwan sudah membuktikan bahwa salah satu yang membuat kita kebal atas COVID adalah karena ada sukacita di hati. Dan Bapak Ibu, hati yang gembira itu harus disertai dengan sukacita yang dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan sukacita yang dari Tuhan. Di luar Tuhan, cuman gembira. Dan itu bisa dengan segera hilang. Tapi kalau sukacita yang dari Tuhan, maka itu akan membuat kita semakin kebal. Apapun yang terjadi, baik tekanan, baik sakit, penyakit, itu akan menyembuhkan kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Kita terima sukacita itu dari Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk sukacitamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan, oh, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu. Amin. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, bersama-sama melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari mengalir bersama sukacita Tuhan, mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Dia, amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Sukacita itu kekuatan bagi kita. Haleluya. Kita tetap berdiri. Aku percaya firman-Nya nyata. Aku percaya ada mujizat. Mari kita naikkan pujian ini dan kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus.
bersama-sama. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak sanggup, hanya Yesus sanggup melakukannya. Bersama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhan, Engkau dahsyat di dalam hidup kami. Haleluya. Oh, glory. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Percaya saja. Amin. Oh, aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin Tuhan. Mari nyatakan perbuatan-Mu, Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Amin. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Firman-Mu nyata. Oh, haleluya. Taburi kami dengan kekuatan firman-Mu. Engkau akan firman-Mu nyata Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu ada pagi hari ini dalam hidup kami. Mujizat-Mu nyata setiap saat, setiap waktu. Sehingga kami terus memacu diri untuk percaya Engkau. Dalam segala kondisi kehidupan kami, Engkau Tuhan yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan, doakan. Bahkan melakukan lebih daripada apa yang kami harapkan Tuhan. Dan pagi hari ini itu yang Kau sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Berfirmanlah bagi kami, urapi dan pakai hamba-Mu. Terlebih setiap kami yang mendengar, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat menikmati berkat di dalam ibadah
Saya percaya setiap kita beribadah pasti kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkatnya double porsi, ya, berkat jasmani dan berkat rohani. Saudara-saudara, hari ini kita akan memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengambil tema yaitu berbudi luhur. Ya, berbudi luhur. Nah, saudara-saudara, mendasari firman Tuhan, kita akan buka ayat kita di dalam Yesaya pasal yang ke-32, ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-32, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi orang yang berbudi luhur merancangkan hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Nah, saudara, dalam terjemahan yang lain berkata, tetapi orang yang luhur budinya merencanakan hal-hal yang luhur dan bertindak luhur pula. Nah, dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan memperhatikan, saudara, ada 3 ciri-ciri orang yang berbudi luhur. Bisa ditampilkan? Oke, yang pertama, ciri-cirinya sesuai dengan apa yang kita baca tadi, saudara, ya, karakternya itu luhur. Karakter itu berkaitan dengan saudara-saudara orang yang bijaksana. Kemudian juga berkelakuan baik. Dan yang ketiga itu murah hati atau baik hati. Itu orang yang karakternya luhur. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah rancangannya itu luhur. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tindakannya itu luhur. Jadi 3 bagian ini enggak bisa dipisah-pisahkan, saudara. Ini ciri orang-orang yang berbudi luhur. Dia punya karakter yang luhur, dia punya rancangan atau rencana yang luhur, dan tindakannya pun itu juga luhur. Nah, saudara-saudara, ada contoh di Alkitab yang mencakup 3 hal ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Alkitab berkata dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 22, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf
ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Saudara-saudara, pertanyaannya, kebenaran apa sih yang kita dapat dari kisah ini? Yang pertama, keluhuran karakter Yusuf itu ditunjukkan ya kepada saudara-saudaranya, yaitu dengan cara mengampuni. Ya, keluhuran karakter Yusuf ditunjukkan kepada saudara-saudaranya, yaitu dengan cara mengampuni. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-15 sampai 17 dan 20. Firman Tuhan berkata, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Jadi kata kuncinya adalah mengampuni. Ini penting saudara-saudara. Yusuf tunjukkan itu. Apa yang saudara-saudaranya lakukan itu sangat menyakitkan. Ya, saudara tahu kisah ini tidak sekali dua kali, tapi berulang-ulang kali. Berarti ada unsur kesengajaan dia menyakiti daripada Yusuf. Tetapi hari ini kita belajar satu hal yang sangat luar biasa sesuai dengan firman Tuhan. Berbudi luhur. Orang yang berbudi luhur itu karakternya luhur. Saudara-saudara, orang yang berbudi luhur itu rencananya atau rancangannya itu juga luhur. Dan orang yang berbudi luhur, saudara-saudara, tindakannya itu luhur. Itu ditunjukkan seorang yang bernama Yusuf. Sebelum papanya meninggal dia pesan, ampuni dulur-dulurmu yang mereka berbuat jahat kepada kamu. Ketika dia dengar pesannya gitu, dia nangis saudara. Saya yakin ini bukan hal yang mudah berkaitan tentang sakit menyakiti. Disakiti itu enggak enak. Sekali mungkin kita merasa biasalah. Tapi kalau berulang-ulang kali seperti apa yang dialami Yusuf, ini bukan hal yang mudah untuk kita bisa mengampuni. Tetapi firman Tuhan itu sangat luar biasa saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita punya sikap yang mengampuni. Berat Pak, betul berat. Tetapi bukankah Tuhan itu memberikan kesanggupan kepada kita untuk memiliki, saudara-saudara, karakter yang luhur. Karakter yang luhur bisa ditunjukkan ketika kita berkelakuan baik, murah hati, baik hati, bijaksana. Yang luar biasa justru ketika ditunjukkan kepada orang yang menyakiti. Itu sekali lagi bukan hal yang mudah. Apakah bisa? Bisa. Kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh, engkau memiliki keluhuran karakter di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita. Sama seperti Yusuf. Mungkin orang berkata, memaafkan iya Pak, tapi melupakan tidak. Oh enggak seperti itu saudara. Ya, memaafkan iya tetapi kalau melupakan tidak, sulit rasanya. Kalau kita berpusat bergantung kepada Yesus Kristus yang sudah merelakan mati di atas kayu salib. Kemampuan yang sama Tuhan berikan kepada kita. Kita benar-benar bisa memaafkan dan melupakan orang yang menyakiti. Sama seperti Yusuf. Mungkin ada orang yang tidak tahu jika mereka sudah melukai hatimu. Bahkan ada juga yang dengan sengaja melukai hatimu. Saudara-saudara, pagi hari ini Tuhan berkata, ampunilah dia. Jangan menaruh dendam kepadanya. Ya, karena dendam itu tidak menyelesaikan masalah, tapi makin memperpanjang konflik atau masalah. Sekali lagi, saudara-saudara, tidak akan memperpendek tapi memperpanjang konflik atau masalah. Ketika dendam itu kita biarkan.
Kolose pasal yang ketiga ayat 13, ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Teladan yang luar biasa, Yusuf menunjukkan keluhuran hatinya dengan cara mengampuni. Saudara-saudara, itu yang pertama. Untuk bisa mengampuni, yang kedua adalah dibutuhkan kebesaran hati kita masing-masing. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini banyak banget. Artinya apa, saudara? Saya nangkep kebenaran ini untuk bisa mengampuni, dibutuhkan kebesaran hati kita masing-masing. Dibutuhkan kebesaran hati, bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. Ini banyak, lebih banyak. Yusuf tunjukkan itu kepada saudara-saudaranya yang pernah menyakiti dia, menfitnah, memasukkan ke dalam sumur, memenjarakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Seringkali saudara-saudaranya dengan sengaja melukai hati daripada Yusuf. Tetapi lihat, justru orang yang dilukai ketika dia berbudi luhur, dia bisa menunjukkan keluhuran hatinya dengan cara mengampuni. Tidak berhenti 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Butuh kebesaran hati kita. Mungkin sebagian berkata, Pak, sakit hati saya. Saudara kepingin hatimu damai sejahtera? Tadi dikatakan WL, ya, hati yang gembira itu adalah obat. Itu betul. Saudara bisa menikmati sukacita yang sesungguhnya dari Tuhan ketika kita bisa mengampuni kesalahan saudara-saudara kita. Entah disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi Tuhan berkata kepada kita, nak, pagi hari ini kamu belajar untuk memiliki kebesaran hati. Tidak cukup 7 kali, nak. 70 kali 7 kali. Saudara-saudara, ini firman juga berlaku dalam hidup saya. Butuh kebesaran hati untuk bisa mengampuni orang yang pernah melukai hati saya. Apakah bisa? Bisa. Karena Tuhan. Oh, benar-benar sukacita itu kita nikmati, damai sejahtera kita nikmati sepanjang hidup kita. Ketemu atau tidak ketemu orang yang melukai, kita ada damai sejahtera. Ketemu orang itu, kita ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu membuat kita benar-benar mengalami ketenangan, dibuat menjadi tenang. Mungkin orang yang melukai kita, dia tidak tenang dengan kita yang sudah mengalami ketenangan. Karena kita sudah mengalami keluhuran hatimu. Ayo tunjukkan kebesaran hati saudara. Pertanyaannya, berapa kali sih kita disakiti seseorang? Ada enggak 7 kali? Sampai enggak?
dengan begitu banyaknya orang yang menyakitimu. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan ini akan memerdekakan saudara dan saya. Yusuf, dia melihat saudara sudah mengalami ketakutan yang luar biasa. Pasti kita akan dihabisi. Ketika kita ketemu Yusuf, karena kita sudah terlalu banyak berbuat jahat kepada hidupnya. Sekarang dia jadi penguasa di Mesir. Pastilah kita dihabisin. Dari ayat yang kita baca tadi. Dia pasti balas dendam. Dalam ayat yang ke-15. Itu pikiran saudara-saudaranya yang pernah dengan sengaja melukai hati Yusuf. Ternyata apa yang dipikirkan saudaranya itu tidak terjadi. Salah besar. Ternyata Yusuf karakternya tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Yang terakhir nanti akan kita lihat. Orang yang berbudi luhur tidak hanya karakternya yang luhur. Tetapi apa yang dirancangkan, apa yang direncanakan. Baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Itu juga luhur. Bukan kesempatan tak bales kamu. Ya, dulur-dulurku, kamu sepanjang hidupmu. Kamu melukai aku, kamu jahatin aku, tak bales. Tidak seperti itu. Itu tidak ada dalam rancangan Yusuf. Dan itu dia buktikan tidak hanya sekedar berhenti kepada rancangannya yang luhur, tetapi tindakannya, perilakunya, itu juga luhur. Nanti saudara lihat dari apa yang saudara baca tadi. Tapi pada poin yang ketiga ini penting. Tidak hanya berhenti mengampuni, tetapi miliki kebesaran hatimu. Tuhan latih ini di tengah-tengah masa sulit. Persaingan hebat dalam berbisnis dan sebagainya. Orang menghalalkan semua cara. Tapi lihat orang yang berbudi luhur. Dia mampu menunjukkan karakternya yang luhur. Justru di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan. Yang luar biasa Tuhan tidak tinggal diam loh saudara. Ketika engkau makin memunculkan keluhuran karaktermu dengan cara mengampuni dan memiliki kebesaran hati, Tuhan tidak tinggal diem. Oh, Tuhan senang dengan orang-orang yang kayak begini, saudara. Jangan takut. Tidak 7 kali, tapi 70 kali 7. Saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak berhenti mengampuni. Tadi sudah saya sebut. Tetapi Yusuf memiliki rancangan dan tindakan yang luhur terhadap saudara-saudaranya. Coba saudara baca dalam ayat yang ke-21. Bagian A dan yang ke-22. Alkitab berkata, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Ya, kemudian ayat yang ke-22. Adapun Yusuf, ia tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Ini yang pertama. Dia tunjukkan tidak hanya karakternya yang luhur, tapi rancangannya kepada saudara-saudaranya. Dan dibuktikan dengan tindakannya, itu luhur. Dengan cara apa? Dia menanggung kebutuhan primer dan sekunder daripada saudaranya. Dengan kata lain, Yusuf dia mau menolong orang yang pernah melukai hatinya. Dia pikirkan itu, dia rencanakan itu dengan begitu matang. Karena di Mesir terjadi kelaparan yang begitu hebat. Tapi Yusuf dia punya lumbung yang sangat luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Maka dia tunjukkan keluhuran hatinya itu dengan merencanakan dan dengan tindakan yang dia lakukan. Yaitu dengan apa? Saudara, dia menanggung kebutuhan makanan saudara-saudaranya. Bahkan dikatakan ya, kepada anak-anaknya tidak hanya masalah makanan, tetapi masalah rumah, masalah tempat tinggal. Dia juga pikirkan.
Dia tinggal bersama dengan Yusuf di Mesir. Dalam ayat yang ke-22. Hebat ini saudara. Apakah ada dewasa ini orang yang seperti ini? Saya yakin ada saudara. Ayo kita sama-sama menjadi pribadi yang berbudi luhur. Masih bisa berbuat baik kepada orang yang pernah melukai kita. Firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan apa saudaraku? Kebaikan. Bukan balaslah kejahatan dengan kejahatan. Dan pembalasan itu haknya Tuhan. Itu betul. Hari ini Yusuf tunjukkan. Ketika saudaranya mengalami kegentaran hati. Udah habis deh hidup kita. Tapi justru dia berkata, aku tanggung makananmu. Termasuk makanan anak-anakmu. Bahkan aku sediakan tempat untuk kamu. Loh, ini luar biasa loh saudara. Keluhuran hati Yusuf ini justru terlihat manakala dia berada mengalami sebuah tekanan yang begitu hebat. Pilihan yang harus dia pilih antara menghabisi saudara-saudaranya atau justru tadi menunjukkan keluhuran hatinya ketika dia sedang diperhadapkan kepada orang sekali lagi yang dengan sengaja berulang-ulang kali melukai hati Yusuf. Dia menolong. Wah, ini tahap yang lebih berat lagi. Dia menolong orang yang pernah melukai. Berarti orang yang pernah melukai dia bisa berada dalam sebuah kesukaran, kesulitan, tekanan. Tekanan batin, ya. Tekanan mental, ya. Mungkin kita sudah mengalami kebebasan, sukacita, kemenangan. Tapi orang yang melukai kita, acap kali mereka masih menanggung sebuah beban yang begitu berat. Kenapa ya? Dulu aku menyakiti orang itu ya. Secara psikologis itu terjadi. Kalau itu dibiarkan juga berbahaya. Yang luar biasa, Yusuf, dia menunjukkan keluhuran hatinya dengan dia menolong orang yang pernah menyakiti dia. Kebutuhan primer sekunder dia cukupkan. Dengan kata lain, dia menolong. Apa yang perlu ditolong? Orang yang pernah menyakiti kita. Ini kesempatan, saudara. Ini kesempatan. Kita bisa justru berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf memiliki rancangan dan tindakan yang luhur terhadap saudara-saudaranya. Yang kedua dalam ayat yang ke-21b, Alkitab berkata, demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Garis bawahi kata menghiburkan dan menenangkan hati saudara-saudaranya. Yang kedua, Yusuf menghibur dan menenangkan hati saudara-saudaranya dengan perkataan. Menghibur dan menenangkan. Ternyata orang yang pernah melukai Yusuf, hatinya kacau. Kalau saudara lihat dalam ayat yang sebelumnya, benar-benar dia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa ketika bertemu dengan Yusuf. Yang dulu pernah disakiti, sekarang jadi orang yang sukses. Jadi orang yang berhasil. Jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia menghibur. Dia menenangkan hati saudara-saudaranya dengan perkataan. Dia berkata, aku tidak akan melakukan seperti apa yang kamu pikirkan dan kamu katakan. Tak. Sebaliknya, dia makin nangis. Dia bisa meluk saudara-saudaranya. Dia bisa menolong saudara-saudaranya. Ini merupakan satu berkat anugerah yang sangat luar biasa. Menghibur dan menenangkan hati. Itu Yusuf lakukan. Ayo saudara-saudara, kita bersama-sama berusaha dan berjuang untuk menjadi pribadi yang luhur.
buat tenang, dihibur orang yang mungkin pernah melukai kita dengan perkataan saudara, bukan perkataan. Saya yakin kalau namanya menghibur, menenangkan itu bukan perkataan yang pedas, bukan perkataan yang menghujat, bukan perkataan yang menyakiti atau memanas-manasi, tapi perkataan yang membesarkan hati. Apalagi dengan sebuah pelukan kasih. Itu bisa meluluh lantahkan apa yang pernah orang lakukan terhadap diri kita, yang benar-benar secara daging maupun secara batin itu sangat menyakitkan. Bisa meluluh lantahkan orang itu dan dia benar-benar sadar apa yang dia lakukan itu benar-benar ternyata sangat-sangat tidak baik. Hari ini ayo saudara-saudara, jadilah pribadi yang berbudi luhur. Karakternya luhur, rancangannya luhur, tindakannya pun juga luhur. Saya yakin tidak berhenti pada zamannya Yusuf, tapi akan terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu pujian sampai akhir hidup. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan cari gaya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Bersama katakan, Bapa, Engkau mengenal lebih dari siapapun. Itu Allah saudara dan saya. Dia tahu semua isi hati saudara. Tidak peduli masa lalu kita. Dia tetap memilih saudara dan saya. Ya Tuhan, kan ku sempurna
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau makin meyakinkan kami. Engkau tetap memilih kami. Engkau tetap menyelamatkan kami. Engkau tetap mengasihi kami. Dan Engkau mengajar pagi hari ini untuk kami menjadi pribadi yang berbudi luhur. Kami mau karakter kami menjadi luhur. Apa yang kami rancangkan luhur. Apa yang kami lakukan juga bersifat luhur. Meteraikan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu. Hamba percaya pagi hari ini ada terobosan yang baru dalam setiap kehidupan kami yang percaya akan panggilan-Mu melalui kuasa firman Tuhan. Beri hati yang mengampuni. Kebesaran hati kami butuhkan. Dan kami mau jadi berkat bagi orang yang melukai hati kami. Terima kasih untuk pesan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mohon kesabaran untuk beberapa hal yang ingin disampaikan. Diingatkan kembali mulai besok Senin akan diadakan rally doa Pentakosta di tempat ini mulai jam 6 sore. Di ruang ibadah di tempat ini lantai 2 lesehan. Itu hari Senin sampai hari Jumat. Khusus hari Jumat, karena biasa tempat ini digunakan untuk latihan ibadah minggu, kita akan coba alihkan di lantai 1 untuk rally doanya. Jam 6 sore. Itu. Kemudian silakan para petugas untuk saling berkoordinasi dengan timnya. Jadi latihan-latihan bisa dilakukan setelah diselenggarakannya rally doa. Untuk hari Senin besok latihan akan dilakukan nanti malam jam 6 sore. Ya, itu kemudian dukung dalam doa untuk 2 pasangan yang akan menikah dan diberkati oleh Tuhan, yaitu Saudara Albert dan Saudari Lili. Kemudian yang kedua juga Saudari Nurvita dan Saudara Ferry Aditya. Iya. Ada 2 pasangan ini hadir? Ada 1 kelihatannya, 1 pasangan, Albert dan Lili. Untuk sekian kalinya silakan bangkit berdiri untuk kita kenal. Oke. Siap ya bro sis masuk babak final. Ya, kemudian jangan lupa bagi saudara-saudara yang hendak mengikuti baptisan air, mempersiapkan diri dan memperlengkapi persyaratan-persyaratan yang ada. Dan kateksasi akan dimulai hari Kamis tanggal 10 Juni jam 5 sore. Dan kateksasi baptisan akan dilakukan pada tanggal Agustus, akan diselenggarakan 11 Agustus, dan kateksasinya sudah bisa dimulai tanggal 8 Juni. Ya, informasi selanjutnya bisa saudara ikuti melalui Warta Jemaat. Itu saja yang bisa ditekankan. Selanjutnya kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini, silakan bangkit berdiri. Tidak ada, lalu kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Mei hari ini. Silakan bangkit berdiri untuk kita doakan bersama-sama. Ya, ada 1 Bapak Kristianto Nugroho. Oh, Pak Cindong. Oh, sama ya? Iya. Ada lagi Ibu Eka dan Ibu Lilian.
Ibu Hendra Leksana, Ibu Eka Kristiana, kemudian ada lagi? Cukup? Ya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Hah? Siapa? Oh, Jeffrey Chandra. Wes, mantap sekali. Angkat tangan dong, bro. Oke. Nggak perlu lari, Pak. Nggak usah kesusu, Pak. Santai aja, Pak. Si penerimanya juga, iya. Oke, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga, terima kasih untuk rahmat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Engkau nyatakan dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Bahkan ketika kami kembali mengingat, merayakan hari jadi kami, itu mengingatkan kami akan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, yang tak terlupakan. Dan kiranya itu juga senantiasa mengingatkan kepada kami betapa besar karya perbuatan dan kebaikan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai Engkau beri kesempatan kami boleh menikmati hidup di usia yang kesekian kalinya. Oleh sebab itu kami mohon, hamba-Mu mohon, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh kasih itu terulur atas saudara-saudara kami yang berulang tahun untuk menyatakan berkat-Mu secara spesial kepada anak-anak-Mu ini. Saudara-saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau senantiasa, melimpahi engkau dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima untuk dapat menikmati pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dengan karunia untuk dapat menikmati setiap berkat yang Tuhan limpahkan dan Tuhan sediakan dalam hidupmu, dalam keluarga, pekerjaan, rumah tangga, usaha, dagang, pendidikan, atau apapun. Karena di sana Tuhan ada dan bersama dengan engkau. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati engkau saudara-saudaraku yang berulang tahun, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Itu saja yang dapat disampaikan. Serahkan selanjutnya kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, ucapan selamat ulang tahun pun saya sampaikan kepada saudara-saudara yang berulang tahun, baik yang hadir maupun yang tidak. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapak, terima kasih kami ucapkan kepada-Mu. Kalau hari ini kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu, kepada kami semua, kami bisa merasakan kekuatan kesehatan yang baik bagi kami semua, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa berkumpul, memuliakan nama Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga merasakan bahwa Engkau memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan, sehingga memungkinkan pada pagi ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Kiranya Engkau kuduskan persembahan kami, agar supaya persembahan ini menjadi berkat, kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami memberi dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang mengasihi Engkau, maka Tuhan sendiri yang akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau sudah memberikan kekuatan kesehatan yang prima bagi kami. Tetapi kami juga ingat saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau akan melawat mereka. Nyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang menjadi
pengharapan kami. Hanya Engkau yang mampu dan bisa menjamah dan menyembuhkan. Karena kuasa darah daripada Engkau masih tetap ada dan sama. Sehingga kami boleh mendapatkan dan merasakan bagaimana Engkau sudah memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Mungkin saat ini mereka ada di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan kekuatan. Engkau nyatakan kasih dan pertolongan-Mu, sebab kami tahu Tuhan, kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Sehingga apa yang mereka terima dari dokter, obat-obat, itu kami yakin hanya merupakan sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan mereka masing-masing. Supaya mereka boleh memuji, memuliakan nama daripada Engkau. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami barang sekejap jua pun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang akan memimpin perjalanan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang berjalan di muka kami itu yang meratakan jalan kehidupan kami. Sehingga kami makin memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yes, yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu,
Siwo. Ini saya dengar kalau apa ya? Bisa direkam dah.